Sebagai wanita, moms pastinya nggak pernah melewatkan pakai skincare, ya nggak sih moms? Nah, salah satu skincare yang paling sering dipakai adalah face cream. Nah, fungsinya macam-macam nih moms. Ada yang melembabkan, ada yang membuat kulit terlihat glowing, ada yang untuk mengurangi flek hitam. Pokoknya dengan menggunakan face cream, moms berharap kulit jadi terlihat lebih sehat. Bener kan? Tapi sebenarnya bukan cuma orang dewasa loh yang membutuhkan face cream, si kecil juga perlu atau butuh pakai face cream supaya kulit wajahnya terlihat sehat, lembab dan juga tidak merah-merah. Moms mau tahu apa aja manfaat menggunakan face cream untuk si kecil dan bagaimana cara menjaga agar kulit tetap sehat khususnya untuk anak atau bayi yang punya masalah dengan kulit dermatitis atopik. Yuk kita tanya langsung sama Dr. Radema Maradong Ayu Pranata SPKK, dokter spesialis kulit dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas seputar perawatan kulit wajah si kecil dan penggunaan skincare untuknya. Hai Dokter Radema, apa kabar? Halo, baik Mbak Inji. Dok, aku mau nanya, kan katanya kulit bayi itu sensitif, bener gak sih dok? Iya. Sampai umur berapa bayi itu masih dikategorikan kulit sensitif? Oke, untuk sebenarnya mungkin lebih ke fragile kali ya Mbak ya. Jadi gampang kena infeksi, gampang merah, itu masuk ke arah sensitif dan iritasi. Nah memang dari bayi baru lahir sampai dia, biasanya di jurnal disebutkan sampai umur 6 bulan. Sampai 6 bulan itu masih sensitif ya iya, dok? Iya masih sensitif. Nah setelah 6 bulan dia mulai banyak pertumbuhan selnya, sudah mulai makin lengkap, makin mature. Jadi dia sudah bisa menerima misalnya skincare yang lebih berat lagi misalnya. Tapi di bawah 6 bulan biasanya kita harus lebih teliti lagi untuk skincare. Oke, dok, ini kan ada ya bayi yang istilahnya tuh mengalami dermatitis atopik, ya kan? Nah ini kalau untuk bayi dengan kulit dermatitis atopik ini, apakah emang itu biasanya dari lahir atau memang setelah berapa bulan atau memang faktor genetik nih dok? Oke, untuk dermatitis atopik itu memang ada faktor genetik Mbak Inji. Biasanya memang pada riwayat keluarga misalnya orang tuanya ada yang kena asma, hay fever, atau eksim berulang, biasanya itu adalah satu predisposisi yang kemungkinan bisa kita prediksi nanti di anaknya bisa kena dermatitis atopik. Nah seperti itu. Jadi munculnya memang dari lahir, dari biasanya baru akan terjadi gejalanya itu usia 2 bulan di awal. Nah kalau usia 2 bulan sampai 2 tahun biasanya lokasinya di area wajah, kemerahan. Gitu betul sekali. Lalu di atas 2 tahun dia sudah belajar merangkak, itu akan muncul di daerah predileksinya di lengan, lipatan lengan, belakang lutut dan leher. Nah tapi jangan salah, ada juga dermatitis atopik yang masih bertahan sampai dewasa. Lokasinya juga bisa di daerah leher, lalu di daerah lipatan juga masih tetap ada. Gitu. Jadi memang awal mulanya dari 2 bulan dia sudah kelihatan. Nah untuk perawatan bayi dengan kulit dermatitis atopik ini yang memiliki dermatitis atopik ini, itu tuh ada perawatan yang berbeda nggak sih dok? Gimana cara perawatannya? Apakah perlu skincare dok? Oke. Untuk bayi dengan dermatitis atopik perawatannya lebih spesifik lagi. Yang pertama karena dia ada kelainan pada gen filagrinnya. Filagrin ini sendiri fungsinya untuk imun kulit, lalu untuk dehidrasi kulit. Jadi karena dia ada kelainan pada filagrinnya, maka kulitnya cenderung lebih kering, gampang terinfeksi, gampang teriritasi. Jadi untuk skincare sendiri itu yang jelas harus hipoalergen. Terus harus mengandung bahan pelembab. Salah satunya yang paling penting adalah seramat. Itu dia tuh yang harus jadi catatan buat para moms ya. Nah kan kita kadang-kadang tuh kita lihat ya dok ya, kulit bayi ini kok kenapa jadi kering? Tadi kan dokter sempat bilang ya, habis itu ngelupas, habis itu ada merah-merah. Itu kenapa bisa begitu sih dok? Iya tadi. Kalau biasanya kalau misalnya pada dermatitis atopik yang jelas dia memang sudah ada kelainan sendiri. Jadi dia dari umur 2 bulan pun sudah mulai menunjukkan kelainannya itu di daerah wajah pertama merah. Nah tapi misalnya pada bayi yang tidak punya kecenderungan untuk dermatitis atopik, dia akan tetap lebih mudah untuk merah karena perkembangan selnya, korneositnya, epidermisnya itu masih belum bagus. Jadi memang dia akan lebih rentan dibandingkan anak yang misalnya sudah berusia 1 tahun. Kalau masih 6 bulan ke bawah itu lebih rentan juga untuk merah. Itu kan sering banget di muka tuh ya dok ya. Betul. Nah ini tuh cara ngatasinnya gimana? Boleh nggak sih anak yang punya riwayat dermatitis atopik ini menggunakan face cream dok? Oke, boleh banget untuk dermatitis atopik maupun pada bayi yang tidak punya dermatitis atopik pun memang sebaiknya tetap harus diberikan face cream. Jadi boleh ya pakai face cream banget. ya. Tapi kalau anak yang dengan dermatitis atopik ini nggak bisa sembarangan nih ya dok ya. Betul, kandungannya nggak bisa sembarangan.
Oke. Apakah face cream ini perlu dipakai setiap hari, Dok, untuk menjaga kesehatan dan juga kelembapan kulit bayi? Atau seberapa sering sih kita perlu mengaplikasikan atau menggunakan pelembab pada kulit anak yang memiliki dermatitis atopik ini, Dok? Oke. Untuk face cream sendiri salah satu kandungannya tadi yang paling penting untuk dermatitis atopik utamanya yang ceramide itu kan yang Mbak Inji. Nah, itu sebaiknya memang untuk pelembab sebaiknya diberikan minimal 2 kali sehari segera sesudah mandi. Setelah mandi ya. Yes, betul. Karena fungsinya sendiri ceramide ini adalah untuk mengunci kelembapan pada kulit dan dia menghalangi untuk cairan di dalam kulit itu keluar dari sel sehingga dia tetap akan lembab kulitnya. Makanya sebaiknya memang untuk baik itu pasien dermatitis atopik maupun tidak dermatitis atopik, saya sarankan memang paling tidak ada kandungan ceramide untuk di setiap pelembabnya. Oke, berarti bisa dikatakan kriteria yang harus dimiliki untuk face cream bayi yang aman, yang apalagi untuk anak-anak yang memiliki atau bayi yang mengalami dermatitis atopik ini tadi harus mengandung apa, Dok? Ceramide. Terus apa lagi, Dok? Ada lagi ya, Dok? Yang lain lagi boleh sebenarnya mengandung essential oil itu boleh juga, misal kayak chamomile, terus avocado oil, lalu ada calendula, terus ada glycerin, itu boleh banget diberikan. Yang penting tapi essential oil itu memang sebaiknya diminimalisir untuk pemakaiannya untuk bayi di bawah 6 bulan atau usia 3 bulan ke bawah lebih tepatnya. Sebaiknya dikurangi pemakaiannya. Nanti setelah 3 bulan pertumbuhan selnya sudah mulai membaik, itu mineral oilnya itu boleh dipakai. Sudah seperti biasa. Selain face cream nih, Dok, kita pengen tahu nih produk perawatan apa lagi yang perlu digunakan oleh bayi. Kalau misalnya kita kan juga tahu kalau kita orang dewasa kan sekarang keluar rumah harus pakai sunscreen. Nggak cuma keluar rumah, dalam rumah pun juga harus pakai dalam ruangan pun kalau ada cahaya matahari kita juga harus pakai sunscreen nih ya. Apalagi kan kita tinggal di area di wilayah tropis saat ini nih kan matahari tuh terik banget. Nah, itu apalagi nih, boleh nggak sih, Dok? Untuk sunscreen sendiri memang sudah dianjurkan pemakaiannya, apalagi makin hari makin panas ya udaranya gitu, Mbak Inji. Untuk sunscreen pada bayi itu sudah boleh diberikan minimal usia 6 bulan. Sebaiknya usia 6 bulan. Namun jika memang diperlukan, misalnya mau diajak ke pantai oleh orang tuanya, dia usianya masih di bawah 6 bulan, itu boleh tapi tidak boleh digunakan pada area yang luas. Disarankan kalau untuk dari pediatrik itu misalnya daerah telinga atau wajah saja. Bagian yang lain sebaiknya ditutupi dengan misalnya pakai baju lengan panjang, pakai kacamata, atau pakai sarung tangan untuk bayi di bawah 6 bulan. Tetap boleh minimal SPF 30, tapi pemakaian untuk area tertentu, lokasinya hanya sedikit saja diberikan, misalnya wajah atau telinga. Itu tadi untuk di bawah 6 bulan, tapi kalau di atas 6 bulan sudah boleh ke seluruh daerah. Pengaplikasiannya gimana sih, Dok, kalau untuk yang di atas 6 bulan? Untuk di atas 6 bulan itu boleh diaplikasikan ke seluruh wajah, paling tidak 30 menit sebelum aktivitas di luar ruangan. Setelah itu sebaiknya pemilihannya yang water resistant kalau bisa. Lalu pengulangannya boleh dipakai lagi nanti 2 jam. Kalau misalnya memang areanya terik atau lagi berenang. Tapi kalau misalnya memang nggak terlalu panas, terus dia lagi nggak berenang, itu boleh sekitar 4 jam atau 5 jam kemudian boleh di-reapply lagi. Untuk sunscreen-nya, Dok, untuk ya? Sunscreen. Berarti kalau ada di luar dalam jangka waktu panjang, tadi dokter sudah menyampaikan, kita tuh perlu pengaplikasiannya lagi 2 jam lagi. 2 jam sekali. Lalu tapi kalau misalnya nggak terlalu di luar, nggak terlalu terpapar sinar matahari, 4 jam sekali ya, Dok, ya? Seperti itu ya, Dok. Jadi memang pada dasarnya harus dipakai secara berulang lagi ya. Jadi nggak bisa tuh cuma sekali pakai di rumah. Betul banget. Terus seharian misalnya atau mungkin nggak seharian lah, dibawa ke keluar ruangan yang terpapar cahaya matahari terus nggak dipakai lagi itu nggak boleh ya, Dok, ya? Harus di-reapply. Nah, memilih sunscreen untuk bayi yang aman tuh seperti apa? Khususnya untuk bayi atau anak yang memiliki riwayat kulit dermatitis atopik ini, Dok. Untuk bayi dengan riwayat dermatitis atopik seperti kita ketahui, dia sama keringat sendiri aja dia gatel, terus dia kena matahari langsung merah. Itu pasti memang harus banget ada dikasih pelembab dan juga sunscreen kalau dia di luar ruangan. Jadi untuk pemilihannya pertama harus diperhatikan dari sunscreennya sendiri, SPF-nya minimal karena kita area tropis, SPF-nya minimal 30. Minimal tuh ya? Iya, 30. Lalu di reapply kalau di luar ruangan tadi tiap 2 jam, kalau dia di dalam ruangan boleh 4-6 jam boleh diulang kembali. Lalu yang pilihan yang kedua adalah pemakaian bahan pembawa dari sunscreen itu sendiri. Kalau bisa yang mudah diserap. Karena kalau misalnya terlalu lama penyerapannya itu bayinya juga nggak nyaman pasti Mbak. Keringetan dia rewel. Jadi yang harus mudah diserap.
Lalu yang ketiga, yang bahannya harus water resistant paling tidak. Jadi kalau kena keringet dia nggak langsung pudar sunscreennya. Lalu yang berikutnya sunscreennya kalau bisa yang physical. Jadi yang bedanya physical sama chemical itu kalau yang physical dia tidak menyerap sampai ke lapisan terdalam kulit sehingga menyebabkan iritasi. Sedangkan kalau yang chemical itu sebaiknya tidak disarankan pada bayi dan anak karena penetrasinya, penyerapannya sampai ke lapisan kulit terdalam. Jadi untuk apalagi pasien dermatitis atopik itu akan lebih iritatif. Sebaiknya memang yang physical sunscreen yang ada kandungan zinc oxide-nya, seperti itu salah satunya. Lalu sunscreen itu sendiri harus ada kandungannya, misalnya ada anti iritatifnya di dalamnya. Dan juga kalau bisa ada pelembabnya juga di dalam sunscreennya. Supaya dia untuk pasien dermatitis atopik itu paket komplit gitu loh Mbak, ya kan ya? Ya benar. Tadi tuh tips memilih sunscreen untuk bayi yang memiliki riwayat dermatitis atopik. Nah, kalau untuk face cream nih dok, tipsnya seperti apa yang bisa di-share ke para moms dan juga bagaimana cara pengaplikasiannya? Tadi kan sebenarnya sempat disinggung sama dokter tuh pengaplikasiannya adalah setelah mandi harus langsung dipakein gitu kan ya. Betul. Tapi mungkin bisa disampaikan lagi nih tips dan memilih dan juga mengaplikasikan face cream kepada bayi, apalagi bayi yang punya riwayat dermatitis atopik. Untuk face cream sendiri, cara pengaplikasiannya sebaiknya memang minimal 2 kali sehari segera sesudah mandi, karena fungsinya nggak boleh lebih lama dari 10 menit misalnya, karena dia nanti keburu kering kulitnya. Jadi fungsinya si ceramide ini sendiri kan dia mengunci cairan yang sudah masuk di dalam kulit supaya dia tidak keluar lagi. Jadi memang sebaiknya segera sesudah mandi. Itu yang perlu diperhatikan. Pertama adalah pengaplikasian. Keduanya kandungannya. Yang tadi kalau bisa ada bahan ceramide, terus ada juga mineral oil itu boleh. Misalnya ada bahan anti iritatif itu juga boleh diberikan di dalam face cream. Lalu yang berikutnya adalah pH balance. Karena harus diperhatikan pH untuk bayi kurang dari 6 bulan biasanya lebih alkali atau lebih basa. Dia bisa pH-nya di atas 5,5. Di mana pH di atas 5,5 itu biasanya lebih rentan untuk infeksi kulit, terus lebih iritatif, sehingga memang sebaiknya pH-nya harus balance. Biasanya harusnya sekitar 5,5 untuk semua skincare produk bayi. Lalu setelah itu, kalau misalnya di cuaca yang lagi dingin atau lagi keluar negeri yang lagi winter, sebaiknya lebih dari 2 kali. Boleh sampai 4-6 kali itu boleh banget. Beda nih ya. Iya, karena kering. Apalagi nanti awal tahun baru mau keluar negeri dingin, ya udah berarti harus reply-nya lebih banyak. Jangan 2 kali aja. Kali itu aja. Kalau di negara tropis minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Tapi kalau misalnya kita tahu cuacanya lebih dingin gitu kan ya. Emang kan pada dasarnya kita sendiri juga merasakan ya kalau dingin gitu atau udara yang kita pergi ke area daerah winter itu pasti akan kering tuh ya. Itu bisa 4 kali ya dok ya? Oke, baik. Seru banget kan moms obrolan saya bersama dengan Dr. Radema Maradong Ayu Pranata SPKK, dokter spesialis kulit dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Moms jadi tahu lebih banyak nih ya tahu tentang perawatan kulit bayi, apalagi bayi dengan riwayat kulit dermatitis atopik. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Ask the Expert kali ini dari Mother and Beyond dan Bambi Baby. Moms, kulit bayi itu kan masih sangat sensitif ya, apalagi yang mengalami dermatitis atopik. Oleh sebab itu, moms perlu memberikan perhatian khusus untuk perawatan kulitnya. Untuk menjaga agar kulit wajah si kecil tetap lembab dan sehat, moms bisa memberikan Bambi Baby Dermacare Intensive Hydrating Face Cream yang merupakan perlindungan harian untuk kulit kering, gatal, dan kulit sensitif. Dermacare Intensive Hydrating Face Cream mengandung triple ceramide complex yang menjaga dan mengunci kelembapan kulit, mencegah dan menenangkan iritasi kulit, memperkuat jaringan dan lapisan kulit, serta memperkuat skin barrier. Lalu kandungan bisobololnya melindungi kulit dari alergen dan iritasi ringan, membantu mengurangi kemerahan pada kulit, serta mengurangi iritasi pada kulit. Hasil uji terhadap 30 anak berusia 0-5 tahun selama 2 minggu menunjukkan bahwa Bambi Baby Dermacare Intensive Hydrating Face Cream 100% efektif menghaluskan dan melembabkan kulit wajah bayi. Produk ini juga steroid free, allergen ingredients free, serta hypoallergenic dan dermatologically tested. Untuk melindungi kulit si kecil dari sinar matahari, Bambi Baby juga punya Bambi Dermacare Sunscreen Lotion.
Sunscreen ini berbeda dengan sunscreen biasa dengan kandungan triple ceramide complex, manuka honey, bisabolol, dan squalene. Bambi Dermacare Sunscreen Lotion memiliki lebih banyak bahan yang memberikan soothing effect dan anti-iritan. SPF-nya 50 loh, jadi lebih tinggi. Bambi Dermacare Sunscreen Lotion akan melindungi kulit si kecil dari efek negatif paparan sinar matahari sehingga buah hati Anda akan bisa bebas bereksplorasi di luar ruangan. Pastinya Bambi Dermacare Sunscreen Lotion perlu digunakan untuk si kecil yang mengalami dermatitis atopik guna membantu mengurangi gejala iritasi dan kemerahan akibat paparan sinar matahari. Moms bisa mendapatkan Bambi Baby Dermacare Intensive Hydrating Face Cream dan Bambi Dermacare Sunscreen Lotion di supermarket dan e-commerce.